Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cika Putri Pajarini dengan NIM 09 01138 2227135. Di sini saya akan mempresentasikan hasil hasil proyek UAS Deep Learning yang sudah saya kerjakan, yaitu pada kasus fire detection. Di sini saya menggunakan metode pendekatan ULOV 8. Pada kasus kali ini, saya menggunakan dataset bernama fire detection yang didapatkan dari situs Kaggle. Selanjutnya masuk ke tahap implementasi. Pertama, saya menggunakan model YuluV 8 yang diambil dari GitHub Ultralytics. Jadi saya install dulu Ultralytics-nya, kemudian saya juga install OneDB-nya. Kemudian setelah proses installnya sudah selesai, saya melakukan import library. Library yang saya gunakan itu ada Ultralytics, YOLO, Pandas, NumPy, OS, CV2, Matplotlib, Random, OneDB, dan Sutil. Kemudian masuk ke dataset, saya mengupload datasetnya dari Google Drive saya. Kemudian di sini saya menginisialisasi nama folder Fire Detection-nya menjadi Fire Dataset. Setelah itu menampilkan jumlah isi dari masing-masing folder, di mana dataset ini terbagi menjadi 3 folder, yaitu train, validasi, dan juga tes. Dan masing-masing folder memiliki 2 folder lagi, yaitu image dan label, di mana data train terdiri dari 974 untuk image dan 974 untuk label, dan data validasinya terdiri dari 734 untuk image dan 734 untuk label. Dan data tesnya terdiri dari 730 untuk image dan 730 untuk label. Kemudian saya menampilkan image random, dan ini untuk hasilnya terdapat bounding box pada area yang terdeteksi sebagai api. Selanjutnya saya membuat data file YAML untuk dictionary-nya. Kemudian saya melakukan training atau model training menggunakan model YOLOV 8. Kemudian saya melakukan trainingnya dengan menggunakan 50 epoch dengan image size-nya 640 dan batch size-nya 8. Kemudian ini proses trainingnya dari epoch 1 hingga selesai di epoch 50. Kemudian setelah perintah tersebut dijalankan, YOLOV 8 ini menampilkan laporan perkembangan training dari epoch 1 hingga epoch 50, di mana pada setiap epoch, model menunjukkan 3 jenis loss, yaitu ada box loss, CLS loss, dan DFR loss. Yang semuanya menggambarkan seberapa baik model belajar dalam hal lokasi bounding box, klasifikasi objek, dan regresi bounding box. Kemudian model Lulu juga menampilkan metrik evaluasi seperti precision, recall, MAP 50 dan MAP 50 sampai 95. Kemudian untuk hasil training selama 50 epochnya itu mencapai hasil pada nilai precision itu di 0,886, nilai recall-nya di 0,814, nilai akurasi MAP 50-nya di 0,894, dan nilai akurasi MAP 50 sampai 95-nya di 0,663. Kemudian ini ada eh, board trainingnya, di mana gambar ini berisikan 10 grafik utama yang menunjukkan performa model selama training 50 epoch. Pada baris atas ini merupakan hasil training dan baris bawah merupakan hasil validasi. Di mana pada grafik ini box loss itu untuk mengukur seberapa akurat bounding box mendekati box sebenarnya. Kemudian pada CLS loss itu mengukur seberapa akurat model dalam mengenali kelas objek. Kemudian DFL loss atau distribution focal loss itu untuk loss tambahan yang membantu box regression lebih presisi. Kemudian untuk jenis matriksnya itu ada precision, recall,
akurasi MAP 50 dan juga akurasi MAP 50 sampai 95. Kemudian ini tampilan untuk confusion matrixnya seperti ini. Kotak kiri ini merupakan true positif dengan nilai 808, kotak kanan merupakan false positif dengan nilai 356, kotak kiri bawah ini merupakan false negatif dengan nilai 101, dan kotak kanan bawah merupakan true negatifnya. Kemudian ini eh, hasil training gambar yang sudah ada bounding boxnya. Ini dibagi menjadi dua batch, dan ini untuk batch yang pertama, di mana pada hasil gambarnya itu terdapat kotak biru itu bounding boxnya, area api yang terdeteksi dengan label fire, dan juga nilai confidence. Begitu juga dengan gambar lainnya terdapat bounding box biru dengan label fire dan nilai confidence. Kemudian ini untuk hasil batch selanjutnya sama, di mana ada bounding box biru yang merupakan area api yang terdeteksi dengan label fire dan nilai confidence. Selanjutnya, saya juga melakukan implementasi hasil training ke folder test. Saya juga membuat data file YAML untuk dictionary-nya. Kemudian ini untuk hasil confusion matrix pada hasil tesnya. Dan ini untuk hasil gambar yang sudah ada bounding box pada data tesnya. Ini untuk batch yang pertama, dan ini batch yang kedua. Baik, untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian model YOLO V8, untuk deteksi api ini model menunjukkan performa yang cukup baik dengan nilai precision itu di 0,88, nilai recall-nya di 0,814, serta nilai akurasi MAP 50-nya di 0,894, dan akurasi MAP 50 sampai 95-nya di 0,663. Hasil ini menandakan bahwa model mampu mendeteksi objek api dengan akurasi tinggi pada berbagai tingkat IOU. Kurva training dan evaluasi juga menunjukkan penurunan loss yang stabil dan konsisten. Namun, masih terdapat sejumlah kesalahan prediksi yang terlihat pada confusion matrix, terutama pada kasus background yang diklasifikasi sebagai api. Hal ini menunjukkan bahwa model kadang masih sensitif terhadap cahaya terang atau objek yang menyerupai api. Untuk saran perbaikannya itu menambah variasi data kelas background, kemudian menyeimbangkan dataset, melakukan augmentasi tambahan seperti blur atau perubahan intensitas cahaya untuk meningkatkan kemampuan generalisasi model, serta mencoba model lebih besar seperti YOLO 11. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.